Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran IPA. Dan hari ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi pada manusia. Nah, materi yang akan kita pelajari itu ada beberapa hal. Di sini ada 5 macam, yaitu tentang ginjal, kulit, paru-paru, hati, dan juga gangguan pada sistem ekskresi. Nah, sebelum kita mulai, silahkan kalian persiapkan alat-alat yang diperlukan, alat tulis, kemudian buku paket, buku tulis ya. Nah, itu dipersiapkan terlebih dahulu dan jangan lupa juga berdoa sebelum kita memulai belajar ya. Mari kita mulai bersama-sama ya. Nah, yang pertama, kita perlu diskusikan hal ini terlebih dahulu ya. Apakah tubuh kita mengeluarkan zat sisa? Ya, tubuh kita mengeluarkan zat sisa dari sisa metabolisme atau proses yang terjadi di dalam tubuh. Coba identifikasilah zat sisa yang dikeluarkan oleh tubuhmu. Ada beberapa macam, misalnya ada air ya, kemudian ada berbagai mineral. Nah, itu adalah merupakan zat sisa yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Mengapa zat sisa yang ada di dalam tubuhmu itu harus dikeluarkan? Karena zat sisa yang ada di dalam tubuh itu kalau tidak dikeluarkan, dia akan menjadi racun yang akan meracuni tubuh kita. Coba, kalian pernah tidak? Misalnya menahan untuk tidak buang air kecil misalnya. Maka kita akan merasa sakit di bagian tubuh kita tertentu. Selain itu, lama-kelamaan juga akan terasa pusing. Nah, itulah akibat karena zat sisa di dalam tubuh tidak dikeluarkan. Nah, bagaimana dampaknya jika zat sisa dalam tubuhmu tidak dikeluarkan? Ya, pastilah akan menimbulkan hal-hal yang kurang baik bagi tubuh kita. Ada berbagai penyakit yang bisa muncul karena zat sisa tidak kita keluarkan dari dalam tubuh ya. Oleh karena itu, begitu pentingnya kita untuk belajar berbagai alat ekskresi yang ada di dalam tubuh kita agar kita bisa menjaga kesehatan organ-organ tersebut ya. Nah, ini ya, jadi kita simak, ini ada di halaman 80 dari buku paket kalian ya. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan bab berikutnya, tolong yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Kalau yang sudah, tidak perlu lagi, karena subscribe itu hanya 1 kali saja cukup ya. Kita lanjutkan bersama-sama ya. Iya, berikutnya. Organ-organ tubuh kita ini adalah merupakan organ-organ yang saling berhubungan dan saling bekerja sama. Masih ingat kan pelajaran di kelas 7 dulu bahwa seluruh organ di dalam tubuh kita itu sebenarnya merupakan satu kesatuan yang saling bekerja sama. Saling berhubungan satu dengan yang lain. Kita lihat di sini ya. Nah, sisa metabolisme itu ada yang dikeluarkan oleh hati. Nih, ada yang dikeluarkan oleh hati. Apa saja yang dikeluarkan oleh hati? Yaitu hasil pemecahan protein berupa urea. Kemudian hasil pemecahan dari asam nukleat ya, itu berupa asam urat. Lalu ada juga hasil pemecahan dari hemoglobin, ini yang disebut dengan bilirubin. Kemudian dari sel-sel tubuh kita dalam proses respirasi seluler atau pernafasan di dalam sel itu akan mengeluarkan 2 zat, yaitu air dan karbon dioksida. Nah, karbon dioksidanya akan dikeluarkan melalui paru-paru. Airnya akan dikeluarkan melalui 3 jalur, yaitu ada yang melalui paru-paru dalam bentuk uap air. Kalau kalian menghembuskan nafas di cermin, itu cermin akan menjadi buram
Karena apa? Karena ada uap air yang kita keluarkan dari paru-paru kita, ya, itu buktinya. Kemudian air juga akan dikeluarkan melalui kulit dalam bentuk keringat. Kemudian air juga dikeluarkan melalui ginjal. Nah, bersama-sama dengan bilirubin, asam urat, dan urea yang berasal dari hati tadi, airnya ini akan kita keluarkan melalui ginjal dalam bentuk urin. Ya, bisa dipahami ya di sini. Jadi semuanya ini saling terkait ya. Kita lanjutkan. Iya, berikutnya kita lihat gambar ini. Ini gambar-gambarnya semuanya sudah ada di dalam buku paket kalian ya. Jadi tolong disimak. Ini sekarang kita buka di halaman 83. Nah, ini adalah gambar ginjal kita. Bukan di depan seperti ini ya, tapi posisi ginjal itu atau letak ginjal ada di sebelah kiri dan kanan tulang pinggang. Jadi tulang belakang bagian pinggang itu kiri kanannya ada ginjal. Nah, ukurannya sebesar biji kacang merah berwarna merah juga. Posisinya yang sebelah kiri itu lebih tinggi daripada yang sebelah kanan. Ya, ini seperti ini. Di bagian belakang ya, bukan di depan seperti ini ya. Nah, kemudian kalau kita perbesar nih gambarnya dan kita belah melintang, maka kita akan melihat gambaran seperti ini untuk ginjal kita. Jadi ada bagian luarnya ini ya. Ini adalah korteks ginjal atau kulit ginjal atau korteks renalis. Kemudian di tengahnya ini adalah bagian medula renalis ya, sumsum ginjal. Lalu bagian di dalam ini yang berupa rongga-rongga ini namanya pelvis renalis, dan ini akan bersambung dengan bagian saluran ginjal yang disebut dengan ureter. Ya, ureter nanti ini yang panjang ya, kalau kita lihat di sini ini ureter yang memanjang ke bawah, nanti akan ditampung di sini, ada penampungan urin di sini namanya kantung kemih atau kandung kemih. Dan urin itu nanti akan dikeluarkan dari kantong kemih setelah penuh ya, kita akan berasa pengen kita keluarkan ya. Nah, itu kita keluarkan melalui uretra di sini ya, ini uretra. Nah, lanjut. Kalau misalnya satu bagian ini kita ambil dan kita perbesar gambarnya, ini akan terlihat seperti ini bagiannya. Di mana akan terlihat bagian yang atas ini adalah korteks renalis atau kulit ginjal ya, bagian luar dari ginjal. Kemudian bagian dalamnya ini disebut medula renalis atau sumsum ginjal. Di mana di dalamnya ini terdapat seperangkat alat penyaring darah ya, seperangkat alat penyaring darah di sini. Nah, ini terdiri dari saluran-saluran kecil, ini tubulusnya namanya ya. Kemudian ini ada bagian yang berbentuk seperti mangkok ya, namanya kapsul Bowman, dan di dalamnya ada jalinan atau gulungan pembuluh kapiler darah yang disebut dengan glomerulus. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan nefron. Ini disebut dengan nefron ya, atau badan Malpighi. Ini badan Malpighi ya, seperangkat ini namanya nefron. Nah, kita punya banyak sekali di ginjal kita ini ya. Jadi banyak sekali alat-alat ini ada di dalam ginjal kita. Nah, sekarang kita perbesar lagi, kita lihat lagi ke sebelah kiri. Nah, ini kita lihat lagi lebih jelas ya. Ini alat penyaring darahnya ya, badan Malpighi-nya, ini badan Malpighi. Kalau seperangkat ini namanya adalah nefron ya. Kemudian badan Malpighi itu terdiri dari dua macam, yaitu yang seperti mangkok, ini kelihatan ya kayak mangkok, ini namanya kapsul Bowman. Kemudian di dalamnya itu ada gulungan pembuluh kapiler darah yang disebut dengan glomerulus. Jadi di sini arteriol atau pembuluh kapiler arteri ini masuk ke dalam, ini membawa darah yang di dalamnya itu berupa darah yang kotor ya. Kemudian gulungan itu masuk ke sini, kotorannya akan disaring, dikeluarkan melalui kapsul Bowman ini.
darah yang bersih akan keluar lagi melalui ini arteri yang sudah keluar dari sini ini ya. Ini keluar, ini sudah dibersihkan, sudah disaring. Nah, kotorannya akan masuk ke saluran yang berwarna coklat ini ya. Nah, ini bergulung-gulung begini. Nah, ini. Nah, ini lengkungan gulungan ini ya, lengkungannya ini namanya adalah lengkung Henle. Lengkung Henle ya. Yang sebelah sini ini adalah tubulus distal ya. Yang sebelah sini namanya tubulus distal. Yang sebelah sini ini adalah tubulus proximal. Ya. Nah, ini adalah proses penyaringan darah. Jadi masuk ke sini disaring, yang tersaringnya akan dikeluarkan lewat saluran yang berwarna coklat ini, sedangkan darah yang sudah bersih itu akan kembali beredar ini. Ini pun masih ada proses penyerapan kembali zat yang masih berguna, kemudian baru nanti yang benar-benar tidak berguna itu yang dikeluarkan dari dalam pembuluh ini. Barulah nanti akan terjadi urin yang bisa kita keluarkan, urin yang sesungguhnya ya. Kita lanjutkan lagi ya pembahasannya. Nah, ini kita lanjutkan tentang fungsi ginjal. Jadi fungsi ginjal intinya adalah menyaring darah. Karena apa? Darah itu kan sudah mengangkut sari makanan, oksigen, kemudian bermacam-macam zat, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh itu akan mengambil sisa-sisa metabolisme yang berupa karbon dioksida, ada juga air yang sudah kotor, kemudian sisa-sisa yang tidak berguna yang berasal dari seluruh bagian tubuh kita. Jadi harus disaring. Darah yang sudah bersih itu akan kembali beredar ke seluruh tubuh kembali dan melaksanakan tugasnya lagi. Sedangkan zat hasil penyaringan darah itu akan dikeluarkan dalam bentuk urin. Nah, proses pembentukan urin di dalam ginjal itu melalui 3 tahap ya, yaitu yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Ini terjadi di dalam badan Malpighi tadi ya, yang ada glomerulus dan kapsul Bowman-nya tadi. Ini akan dihasilkan urin primer. Kemudian yang kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Ini terjadi di dalam tubulus proximal, di mana di sini akan menyerap kembali zat yang masih berguna dan akan dihasilkan urin sekunder dari proses ini. Yang terakhir atau yang ketiga adalah augmentasi. Di sini terjadi di dalam tubulus distal. Nah, dalam hal ini juga akan terjadi pengeluaran zat yang benar-benar tidak diperlukan lagi oleh tubuh kita, sehingga akan dihasilkan urin yang sesungguhnya. Nah, proses pengeluaran urin sendiri melalui saluran-saluran. Yang pertama tadi dari ginjal ya, kemudian keluar dari ginjal melalui ureter. Dari ureter ini akan ditampung sementara di kantong kemih, kemudian akan dikeluarkan melalui uretra. Ya, lanjut. Berikutnya adalah alat ekskresi yang selanjutnya, yaitu kulit. Fungsi kulit itu ada beberapa macam di sini. Yang pertama adalah sebagai alat ekskresi, yaitu dengan mengeluarkan keringat. Kemudian juga merupakan pelindung jaringan yang ada di bawahnya, juga melindungi dari pengeluaran air yang berlebihan, bisa juga untuk mengatur suhu tubuh, serta sebagai alat indera atau penerima rangsang. Kalau kita perhatikan susunan dari kulit kita itu seperti ini, kayak kue lapis ya, karena memang berlapis-lapis. Lapisan yang pertama disebut lapisan epidermis. Ini ada 2 lapisan. Ya, di atas ini berisi sel kulit mati ini yang ada di atas ini. Kemudian di bawahnya ini adalah lapisan Malpighi ya, di sini ini berisi pigmen. Ini isinya pigmen ya. Jadi yang mewarnai tubuh kita itu ada di sini. Kemudian lapisan yang tebal, ini yang di tengah ini adalah lapisan dermis. Kemudian di bawahnya juga ada hipodermis. Kita ulas satu persatu. Untuk epidermis ini adalah terdiri dari 2 lapis ya.
Ini yang paling atas, paling luar, ini terdiri dari lapisan sel kulit mati yang disebut sebagai lapisan tanduk ya. Kemudian di bawahnya adalah lapisan Malpighi, ini berisi pigmen di sini. Nah, kemudian yang di bawahnya dermis, ini adalah bagian yang banyak sekali perlengkapan atau alat-alat yang ada di dalamnya. Di antaranya di sini ada akar rambut ya, di sini ada akar rambut, ini akar rambut. Kemudian di samping akar rambut ini ada kelenjar minyak. Nah, ini adalah kelenjar minyak yang berfungsi untuk meminyaki rambut dan juga meminyaki kulit. Kemudian ada otot, ini pengikat akar rambut ya. Jadi kalau ini berkontraksi, maka rambut kita akan dalam posisi berdiri. Ini terjadi pada saat kita kedinginan, terkejut atau takut ya. Kemudian ada juga ini yang berwarna merah dan biru, ini adalah pembuluh darah. Ya. Kemudian yang menggumpal di sini ya, menggumpal, kemudian ada salurannya keluar, ini adalah kelenjar keringat. Nih, kelenjar keringat. Kemudian ini ada kelenjar keringat ya, muaranya ada di permukaan kulit ya. Ada pori-porinya di sini, lubangnya. Kemudian ini rambutnya sampai ke atas juga ya, ini sampai di atas ya rambutnya. Kemudian ada juga jaringan saraf, ini yang berwarna kuning ke atas, ini ada ujung-ujungnya, ini adalah jaringan saraf. Dia peka terhadap rangsang, makanya kulit kita bisa berfungsi sebagai alat indera. Kemudian ada di bawahnya hipodermis, ini yang berwarna kuning, ini merupakan jaringan adiposa atau jaringan lemak ya, sehingga bisa bermanfaat untuk menjaga atau mengatur suhu tubuh ya. Inilah bagian-bagian dari kulit kita. Kemudian berikutnya kita ke alat yang ketiga, yaitu paru-paru. Paru-paru itu selain berfungsi sebagai alat pernafasan, dia juga berfungsi sebagai alat pengeluaran atau alat ekskresi. Kenapa? Karena dari paru-paru itulah dikeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dan ini juga sudah kita pelajari dalam bab tentang sistem pernafasan ya. Jadi paru-paru kita itu didukung oleh alat-alat yang lain. Yang pertama adalah rongga hidung, kemudian ada trakea atau batang tenggorok, kemudian bercabang, ini namanya bronkus, cabangnya yang lebih kecil namanya bronkiolus, ya kan? Kemudian di ujung-ujung cabang itu berupa ini, diperbesar ini ya. Ini ujung-ujung dari bronkiolus itu berupa gelembung-gelembung yang sangat kecil, kemudian juga banyak. Ini di mana di dalamnya itu menempel di permukaannya itu pembuluh kapiler darah. Inilah yang disebut dengan alveolus. Disinilah terjadi proses pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian di bagian bawah dari paru-paru itu ada satu otot tipis ya yang berupa selaput, itu yang disebut dengan diafragma atau sekat rongga dada. Nah, jadi sudah tahu ya bahwa paru-paru itu juga berfungsi sebagai alat ekskresi karena dia juga mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Kita lanjutkan. Nah, organ yang keempat adalah hati. Ini gambarnya hati ya. Hati itu letaknya adalah di rongga perut sebelah kanan. Nah, hati-hati nih ya, kalau menyanyi itu kalau sakit hati yang dipegang dadanya. Salah ya, karena hati itu letaknya di rongga perut sebelah kanan. Nah, jangan salah lagi ya. Fungsi hati itu berperan dalam proses pencernaan dan sebagai organ ekskresi dengan mengeluarkan zat warna empedu atau bilirubin. Di samping itu juga bisa menawarkan racun ya, karena tubuh kita itu sering terpapar oleh berbagai jenis racun ya, dari baik melalui makanan ataupun dari yang lain ya. Nah, jadi ini menawarkan racun yang masuk ke dalam tubuh ya. Masih banyak fungsi yang lain ya, sementara itu dulu. Kemudian ini gambarnya, ini hati cukup besar ukurannya, ada di rongga perut sebelah kanan ya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada kantong empedu yang berwarna hijau ini.
Kemudian ini disambung dengan usus 12 jari, di mana di sebelahnya ada pankreas. Ini pankreas. Nah, sel-sel hati kalau diperbesar bentuknya seperti ini ya. Hepatosit ya, itu sel hati. Nah, di sini ada kelenjar empedu yang berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu, di mana di sekitarnya itu akan banyak sekali arteri atau pembuluh darah. Nah, dari kelenjar empedu ini akan dikeluarkan cairan empedu, ditampung dulu di kantong empedu, kemudian akan dikeluarkan lewat saluran kecil ini yang berwarna hijau ya, menuju ke usus 12 jari. Nah, di sini dia berperan sebagai salah satu bagian dari sistem pencernaan ya, itu fungsi dari hati juga. Ya, itu. Kemudian kita lanjutkan kembali berikutnya. Ini adalah mengenai gangguan sistem ekskresi. Ternyata banyak sekali gangguan atau penyakit yang dapat menyerang dari sistem ekskresi manusia. Di antaranya ada nefritis. Ini adalah kerusakan pada nefron tadi ya, yang berfungsi untuk menyaring darah tadi ya. Nah, upaya penanganannya antara lain adalah dengan cuci darah atau hemodialisa ya, atau bisa juga dengan cangkok ginjal. Tapi ini harganya cukup mahal ya. Biayanya sangat besar. Oleh karena itu lebih baik kita selalu menjaga kesehatan organ-organ yang kita miliki ya. Kita bersyukur sekali kita punya alat penyaring darah yang sudah bisa bekerja dengan baik tanpa kita suruh ya. Jadi itu harus kita syukuri dengan cara menjaganya dengan baik ya. Kemudian batu ginjal ini juga terbentuk dari endapan kalsium. Ini bisa terjadi di rongga atau di saluran ginjal ataupun di kandung kemih. Kemudian albuminuria, ini adanya kerusakan pada glomerulus sehingga di dalam urin itu terdapat protein atau albumin ya. Ada hematuria, ini adanya sel darah merah di dalam urin. Ini disebabkan bisa karena adanya bakteri yang masuk ke dalam saluran urin ya. Kemudian ada diabetes insipidus, disebabkan karena kekurangan hormon ADH. Ini diabetes ini berbeda dengan diabetes mellitus ya. Kalau diabetes mellitus itu karena ada gangguan pada pankreas, kalau ini karena adanya kekurangan hormon ADH. Hormon ADH atau antidiuretik hormon adalah hormon yang mengatur pengeluaran urin ya. Kemudian ada kanker, ini bisa di ginjal, bisa di paru-paru, bisa juga di hati ya. Ini karena merupakan pertumbuhan dari jaringan liar. Kemudian yang berikutnya adalah jerawat, ini di kulit ya terjadinya. Ini karena penyumbatan dan peradangan pada kelenjar minyak. Jadi harus rajin dibersihkan ya kulitnya. Kemudian biang keringat. Nah, ini karena kelenjar keringatnya tersumbat oleh sel kulit mati. Nah, ini biasanya terjadi pada anak-anak ya, karena kurang bisa menjaga kebersihan kulitnya ya. Nah, dengan mengetahui hal-hal ini, bagian-bagian dari sistem ekskresi serta gangguan dan penyakit yang dapat mengganggunya, itu kita bisa lebih bersyukur karena kita diberi kesehatan ya, karena mengobati itu akan jauh lebih mahal daripada mencegahnya ya. Jadi selain bersyukur, kita juga jaga dengan baik alat-alat atau organ-organ ekskresi yang kita miliki ya, dengan gaya hidup yang baik, minum yang cukup, tidak menahan buang air kecil ya, itu diantaranya, dan pola makan yang sehat ya. Ya, berikutnya sampai di sini dulu. Untuk hari ini tidak ada tugas ya, kalian baca, simak, dan pahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.